Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Hikmah Pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita bisa dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, hati kita merasa bahagia, hati kita merasa senang. Karena barang siapa bergembira ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasadnya dari api neraka. Pemirsa Hikmah Pagi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema hikmah zakat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzakat bagi orang-orang yang mampu, sebagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan semua rukun Islam yang ada 5, dan salah satunya adalah zakat. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah, dan hikmah dari puasa ini sangat banyak sekali. Di antara yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat adalah bentuk kepedulian dan solidaritas kita kepada sesama. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka kita akan jalankan. Maka kita akan jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bukti bahwa hikmah zakat yang pertama adalah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah zakat yang kedua adalah membersihkan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Karena zakat maknanya adalah mensucikan. Jadi dengan kita berzakat berarti kita sudah mensucikan harta yang kita miliki. Karena sebagian harta yang kita miliki adalah hak orang miskin, maka ketika kita belum menunaikannya, maka harta kita masih tercampur dengan hak orang lain. Ketika kita sudah menunaikan zakat, artinya harta kita sudah bersih, suci. Pemirsa Hikmah Pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hikmah yang ketiga adalah menjaga harta kita. Rasulullah SAW bersabda, hasinu amwalakum bizakati wadawu marodokum bisodaqah. Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ini adalah anjuran dan perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau membentengi harta kita, maka dengan cara berzakat. Dan kalau kita ingin menyembuhkan penyakit kita dan penyakit saudara-saudara kita, dengan cara memperbanyak bersedekah. Karena sedekah itu menolak bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shadaqatu taraddul bala. Sedekah bisa menolak bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak musibah, bencana, ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita berbanyak membayar
Mari kita berbanyak sedekah, infak, berzakat. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah, berinfak, dan menunaikan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari berbagai macam musibah, ujian, dan bencana. Demikianlah hikmah, demikianlah beberapa hikmah zakat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.